Amanda, kamu udah bisa masuk kerja? Iya Tuan Muda, saya balik kerja. Karena nanti kalau saya kelamaan di rumah, saya keburu dipecat sama Tuan Muda. Kamu gak usah khawatir. Kamu selalu bisa kerja di tempat saya kok. Terima kasih ya Tuan Muda. Saya janji saya akan bekerja dengan baik. Kalau Tuan Muda butuh apa-apa, bilang sama saya ya. Ya, pasti. Sayang, temenin saya makan yuk. Mas Abi panggil saya apa? Mana tuh cewek, Le? Cepet banget sih dia ngilangnya. Lu yakin? Dia masih sekitar sini. Kinan! Tapi Mas Abi, Kinan? Mas Abi. Mas Abi, saya takut Mas Abi nggak akan pernah bisa pulang. Kamu gak usah khawatir. Saya udah aman sekarang. Saya ada untuk kamu. Abi mana udah kalian lepasin? Tapi bisa-bisanya nangkep satu perempuan aja nggak bisa. Mbak Bos. Keluar kalian berdua. Keluar! Jangan senang dulu Abimana. Ini semuanya belum selesai. Ah! Vito, awas pelan-pelan. Bi Jumi, Oma, Mas Abi pulang. Tuan Muda, alhamdulillah, Tuan Muda pulang. Alhamdulillah ya Allah. Allah dengar doa Jumi. Tuan Muda pulang dengan selamat. Makasih ya Allah.
Tuan. Maaf non. Makasih ya Jum, udah doain saya. Mungkin berkat doa kamu saya juga jadi selamat dan bisa pulang ke rumah lagi. Iya Tuan. Oma mana Jum? Oma lagi di kamar Tuan. Oma sakit. Oma sakit, Bi. Iya, Non. Antar saya ke kamar ayo. Belok. Sini, Ubi. Udah, nggak usah. Sini, Cumi kompres. Oma. Oma, Mas Abi udah pulang, Oma. Abi, kamu udah pulang. Sakit, Bi. Ya ampun, luka-luka kamu, Bi. Maafin Abi ya Oma. Abi udah bikin cemas orang satu rumah. Yang penting kamu udah selamat, Bi. Oma jangan terlalu banyak pikiran lagi ya. Abi gak mau kalau Oma sampai sakit. Siapa yang nyulik kamu? Abi juga gak tahu Oma. Tapi orang itu cuma bilang kalau Papa itu gak seperti yang Abi pikirin. Papa bukan orang baik, Oma. Kalau betul Papa memang punya musuh, Oma. Dan orang yang nyulik Abi itu dendam sama Papa dan balas ini untuk Abi. Kalau memang iya, kenapa baru sekarang, Oma? Orang itu bilang begitu. Oma nggak tahu persis papamu itu punya musuh atau tidak. Tapi kalau papamu tidak sebaik seperti yang kamu kira, mungkin itu betul, Bi. Maksud Oma? Papamu pernah punya istri dan anak. Sebelum menikah sama mamamu, Bi. Papa tinggalin istrinya. Iya. Lalu Papa punya anak lagi selain aku dan Kak Anita, Oma. Iya. Manda. Fit gimana? Abi ketemu. Udah. Tuan muda pulang dengan selamat. Abi selamat. Alhamdulillah.
Ya Allah, terima kasih. Syukurlah Abi baik-baik aja. Sedalam itu perasaan Amanda buat Tuan Muda. Istrinya namanya Wulan. Anaknya namanya Dharma. Kalau memang kayak gitu, kenapa Oma nggak cegah Papa untuk menikah sama Mama dulu? Oma udah berusaha, Bi. Tapi papamu ngotot untuk menikah dengan mamamu. Oma nggak bisa cegah. Mobilnya keren ya. Ini mobilnya warnanya apa sayang? Merah. Merah. Pinter. Kalau bannya? Warnanya hitam. Pinter. Kalau tembak-tembakannya? Warnanya Ini apa yang ini? oranye. Orange. Dharma, Ini? Hijau. Dharma, kamu main di kamar Daca dulu ya. Papa mau bicara dengan Oma. Mah, anak Mama mau kawin lagi, Mah. Mau kawin lagi? Selama ini Mas Ruslan udah selingkuh, Mah. Dia rela ninggalin aku sama Dharma demi perempuan lain, Mah. Betul itu. Ma, aku bisa jelasin, Ma. Ini soal hati dan perasaan. Aku nggak bisa bertahan kalau nggak ada rasa cinta lagi, Ma. Apa kamu bilang, Mas? Kamu nggak cinta sama aku, Mas? Kamu nggak jaga perasaan aku, Mas? Kamu lebih milih perempuan lain daripada aku. Kamu jahat, Mas! Cukup, Wulan. Rosa, stop. Jangan bikin keributan di rumah ini. Malu sama tetangga. Kasihan anak kamu kalau sampai dengar. Iya, Ma. Sekarang bicarakan baik-baik. Enggak, Mah. Udah nggak ada yang bisa dibicarakan baik-baik, Mah. Mas Ruslan udah selingkuh, Mah. Dia udah salah. Mama masih mau ngebela dia, Mah. Baik, kita pisah. Tapi Dharma ikut saya. Enggak, Mas. Dharma tetap sama saya. Saya nggak mau Dharma dididik sama seorang seperti kamu yang nggak punya hati nurani. Saya juga masih punya hak atas Dharma. Udahlah, Mas. Anak kamu Dharma juga udah tahu siapa yang salah. Kalau kamu mau menikah lagi, silakan. Aku nggak bakalan cegah. Tapi ingat, Mas, hukum karma pasti ada. Kamu akan dapat balasannya, Mas. Mulai. Ruslan, Sayang, kamu ikut Mama ya. tenangkan diri kamu. Jadi benar, kamu akan menikahi perempuan lain. Iya, Ma. Kenapa? Kasihan Wulan dan Dharma. Saya sayang Dharma. Tapi saya nggak kuat hidup sama Wulan, Ma. Nama perempuan itu Wulan. Dia istri yang kejam dan selalu menindas papamu. Kerjanya marah-marah terus. Yang dia inginkan cuma uang papamu. Dan dia selalu menuntut apa yang dia mau harus dituruti. Dia pintar sekali bikin drama. Bahkan dia bisa memutarbalikkan fakta.
Dan dia yang buat keadaan sampai papamu gak pernah bisa ketemu dengan kakakmu yang namanya Dharma itu. Apa Oma tahu sekarang mereka ada di mana? Abi mau ketemu sama mereka, Oma. Oma dan papamu gak pernah lagi ketemu sama Wulan dan Dharma sejak papamu bercerai. Ya Tuhan, aku tahu aku gak akan bersatu lagi sama Abi. Tapi dengar dia terluka, bikin hati aku jadi sakit. Dan aku juga tahu Abi udah milik Kinan. Tapi tetap aja aku masih khawatir sama dia. Aku gak bisa ngelupain perasaan ini. Aku masih cinta sama Abi. Aku mohon, tolong jaga Abi. Jaga dia. Aku harus gimana sekarang? Segitu besarnya cinta kamu buat tuan muda Amanda. Apa masih ada kesempatan buat aku memenangkan hati kamu? Amanda? Ini aku siapin kamu makanan. Kamu kan belum makan. Makasih ya, Fit. Aku suapin ya. Kenapa sama sekali nggak ada informasi soal Dharma Sudirja ya? Bahkan di media sosial pun nggak ada soal dia. Saya harus cari kemana lagi. Mas, lagi ngapain sih? Ini, saya lagi cari info soal Dharma Sudirja. Kalau memang betul dia kakak saya juga ingin kenal sama dia. Udah cari ya besok aja ya. Sekarang kita istirahat aja. Mas Abi kan harus istirahat. Ini juga luka-lukanya harus diobatin kan. Yuk kita ke kamar ya.
Saya ambilin obat dulu ya, Mas. Kinan, Saya takut Mas Abi nggak akan pernah bisa pulang. kamu kenapa? Kenapa sih kok malah nangis kayak begini? Saya nggak kenapa-napa, udah. Lihat, sekarang saya ada di depan kamu kan? Saya takut, Mas. Saya benar-benar takut. Saya takut kehilangan Mas Abi. Saya takut saya gak akan pernah bisa ketemu Mas Abi lagi. Oh my. Ini pasti kekuatan cinta yang menuntun tuan muda bisa pulang. Oh, so sweet. Seneng banget. Ngapain kamu senyum-senyum begitu? Kesambat? Nyonya kalau ngomong sembarangan aja. Nih, Jumi lagi happy tahu. Soalnya tuan muda udah pulang. Kok Abi malah pulang sih? Kirain gak bakal bisa balik selamanya. Ya, Nyonya, ini gimana sih adiknya pulang mukanya ditekuk begitu? Nggak seneng ya tuan muda pulang? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Mana mungkin adik saya pulang saya nggak seneng, ada-ada aja kamu. Ye, Nyonya, itu muka nggak bisa dibohongin ya. Muka cakep jadi butak begitu. Ngomong aja nggak suka kalau tuan muda pulang. Lama-lama kamu geluncak ya. Mau saya pecat kamu. Bisanya mencat mulu. Hene lampir, emang bisa mencat Jumi oh my love? Kamu tuh ya, cengeng, lebay pula. Saya tuh gak kenapa-napa. Buktinya saya selamat. Dan kamu gak akan kehilangan saya. Dah, kamu gak usah mikirnya macam-macam. Lain kali, kamu itu jangan gampang dibohongin. Baru disuruh kayak gitu aja kamu langsung datang ke taman itu. Sendiri pula. Saya cuma gak mau Mas Abi kenapa-napa. Saya
cuma mau nolongin Mas Abi. Saya nggak mau Mas Abi disakitin lagi sama mereka. Ya saya ngerti, tapi segala sesuatunya harus dipikir semuanya. Masa iya kamu datang sendiri? Maaf ya Mas. Ya saya maafin. Saya tahu semua orang juga khawatir sama saya. Tapi saya jauh lebih khawatir sama kamu. Kalau kamu sampai kenapa-napa, seumur hidup saya nggak akan bisa maafin diri saya. Saya nggak bisa kehilangan kamu. Ngerti? Padahal rencana udah sempurna. Malah Abi berhasil selamat lagi. Aku harus kabarin Reno dengan perkembangan di sini. Sekalian aku mau tahu kabar dia seperti apa sekarang. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok gak aktif sih? Coba lagi deh. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ngaco nih kalau kayak gini. Aku takut Reno kenapa-napa lagi. Pokoknya besok aku harus nanya ke polisi. Ini gak bisa dibiarin. Nanti kalau Reno kenapa-napa gimana? Amanda, minum obat dulu yuk. Abi. Abi. Bahkan saat kamu tidur pun, yang kamu ingat hanya Tuan Muda. Apa jangan-jangan Dharma nggak mau lagi ya pakai nama Sudirja? Apa selama ini dia kecewa dan benci sama papa? Ada inisialnya RS. Itu siapa? Ruslan Sudirja. Ini bola basket milik papa saya. Abi mana? Ayah kamu yang kamu banggakan itu gak seperti yang kamu bayangkan. Dia bukan orang baik. Siapa ini? Apa jangan-jangan semua ini ulahnya Dharma? Apa dia sengaja ngelakuin semua ini ke saya? Tapi kenapa baru sekarang? Duh, betul banget ini. Tuh kan jadi bentol-bentol gini. Dasarnya gak ada akhlaknya.
Enggak. Udah cukup. Gue udah gak sanggup lagi nih harus tinggal di sini. Pokoknya gue mau pulang. Mas, sini saya rapihin. Mas Abi yakin mau ke kantor sekarang? Gak mau istirahat dulu di rumah? Enggak, saya masih harus ke kantor. Oh ya, kamu ikut saya ke kantor. Ikut ke kantor? Iya. Saya mau kamu dalam pengawasan saya terus. Tapi saya ke kantor sekalian kerja kan, Mas? Mas Abi kan udah janji sama saya mau kasih posisi yang tepat buat saya, ya kan? Iya, nanti kamu tinggal pilih aja divisi mana yang mau kamu masuki. Ya udah kalau gitu saya siap-siap dulu ya sekarang. Mana tuh cewek manja, temen banget bangun pagi. Biasanya kan bangunnya siang. Repot. Ganteng banget cowok. Sarah! Diana kemana lagi, kopernya nggak ada? Reno bangun, Ren. Sayang! Apa sih, ganggu aja orang lagi tidur juga. Si Sarah nggak ada, bangun! Elah, paling juga di kamar mandi kalau nggak di halaman Ya belakang. ampun, nggak ada, sayang. Kopernya nggak ada, dia kabur, hilang. Cepetan bangun dong, malah bengong lagi. Apa kamu bilang? Hilang, kopernya nggak ada, kabur. Kopernya hilang? Iya. Kok bisa? Pas itu dia kabur. Dia pasti nyalain handphone, ngubungin orang tuanya. Coba deh kamu pikirin. Pasti pembunuh itu tahu kita di sini. Kamu mau mati apa ya? Ya nggak mau dong. Ya udah, ayo cari Reno. Ih, Nggak bisa habis nih masalah. Yaudah, kita cari Sarah. Mana sih tuh anak? haus banget lagi. Ada warung, situ dulu aja deh. Ya. Au. Bu. Ya, Neng. Saya mau mineral water ya. Ya, ini, Neng. Gue harus telepon mama nih.
sinyal. Neng, dari kota ya? Percuma, Neng. Di sini susah sinyalnya. Orang-orang di sini aja kalau mau telepon itu kudu ke balai desa sono. Tapi kalau HP saya sih providernya oke di sini. Oh gitu? Yaudah kalau gitu saya minjem deh. Enggak, maksud saya sewa. Tadi kan uang kembaliannya juga masih ada di sini kan. Kembaliannya ambil aja, nanti uangnya saya tambahin. Oke? Nih, saya bayar mahal, tenang aja, Bu. Nih, tuh. Mau saya kasih berapa? Nih, ambil aja semuanya. Nih. Cukup? Apa masih kurang? Banyak juga. Cukup, Neng, ini mah. Bentar ya, saya ambil handphonenya dulu. Iya Jeng, saya jadi kok beli berliannya. Tenang aja Jeng, masa nggak jadi sih? Ini saya juga udah sampai di kafe. Iya Jeng, tenang aja. Bye. Pelayan. Saya mau pesen dong. Ini, Neng. Tapi jangan lama-lama ya. Kalau udah balikin. Iya, ya ampun. Halo? Mama. Ya ampun Sarah, cantik mama. Ma. Kamu gimana sih? Kamu sekarang di mana? Hah? Kenapa HP kamu mati? Mama telepon nggak bisa-bisa. Ini terus kamu telepon pakai nomor siapa? Handphone siapa sayang? Mama tuh kalau nanya satu-satu kenapa sih? Banyak banget pertanyaannya. Pokoknya yang jelas sekarang tuh aku lagi nggak baik-baik aja, tahu nggak? Di sini tuh aku sengsara banget, Ma. Mana aku kalau mau tidur susah banget, lagi banyak nyamuk di sini. Pokoknya keadaan di sini tuh nggak banget deh. Iu. Pokoknya Mama sekarang juga harus jemput aku. Iya sayang, sabar. Sekarang kamu kasih tahu Mama, kamu tuh sekarang di mana? Biar Mama jemput kamu. Ini aku lagi ada di Kampung Tegal Warna, Mah. Mama jemput di sini ya. Kampung Tegal Warna? Iya. Duh, Kampung Tegal Warna tuh di mana ya sayang ya? Ah, tapi tenang aja sayang, Mama bisa pakai GPS. Nanti pokoknya tahu-tahu Mama sampai situ jemput kamu. Udah kamu tunggu situ, tenang aja ya sayang ya. Iya, Mama cepet ya, Ma. Aku tunggu di sini, oke? Iya sayangku, cintaku cantik Mama. Nih Bu, handphonenya. Makasih ya. Sama-sama, Neng. Marisa kemana sih? Tumben pagi-pagi udah jalan. Harusnya kan pamit dulu sama aku. Makin hari makin aneh aja kelakuannya. Harusnya kan nungguin aku kerja dulu. Ini enggak, main jalan aja. Pusing. Untung ada yang satu lagi. Bisa kali sebelum berangkat kerja. Sayang. Kenapa kopinya? Mas, kamu pakai parfum apa sih? Bau banget. Kok parfum sih? Orang biasa kok parfumnya. Udah gak usah deket-deket sama aku ya. Gak usah pegang-pegang, oke? Bau banget. Kok hamilnya aneh banget sih? Ini nggak Marisa, nggak Karina. Dua-duanya makin aneh aja kelakuannya. Kenapa ya? Pada kompakan nggak mau disentuh sama aku. Oma. Pagi, Ti, Bi. Kalian udah mau berangkat? Iya, Oma. Fit, udah siap semua? Suruh masuk.
Oma, aku siapin bodyguard untuk jagain Oma di rumah ya. Bi, Oma kan bilang Oma nggak perlu. Kemarin kita udah kebobolan, Oma. Jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi. Aku nggak mau Oma sampai kenapa-napa. Ya udah, Oma nurut aja. Abi berangkat ya, Oma? Iya. Berangkat dulu ya, Oma. Iya. Kalian jaga Oma saya baik-baik ya. Baik, Tuan Muda. Oh, Brondong. Yang kayak gini nih, Jumi resep banget. Mas ganteng, udah minum belum? Ya udah, yuk ikut Jumi. Cus, ayo. Jumi. Udah lupa dia sama my love. Fed, Pagi Tuan Muda. Pagi Bu. Pagi. mana patwalnya? Kamu udah hubungin kan? Sudah Tuan Muda. Mereka sekarang lagi menuju ke sini. Maaf Tuan Muda, kalau boleh tanya, kenapa kita harus pakai patwal ya? Padahal dari sini kantor dekat kok. 10 menit nyampe kok. Iya, saya pakai patwal karena untuk demi keamanan. Kenapa? Ada yang salah? Nggak apa-apa Tuan Muda. Kepolisian udah tahu juga soal penculikan Tuan Muda dari laporan kita. Dan mereka bersedia untuk bantu. Itu udah datang, Mas. Ya. Ini sampai mana sih, Ren? Ya mana aku tahuan. Capek. Yaudah jalan aja dulu. Orang jalannya cuma satu, di sini nggak ada jalan lain tahu. Pasti si Sarah lewat sini nih. Udah kamu tenang aja. Capek, udah dulu. Ya mau gimana lagi sayang, kan Sarahnya belum ketemu. Lagian cewek kamu yang satu tuh nyebelin banget ya. Egois tau nggak? Pergi bilang-bilang kayak izin. Yang kayak gini siapa yang capek? Aku juga tahu jalanannya tuh nanjak. Iya sayang, jalannya masalahnya cuma satu dan Sarah pasti lewat sini. Aku juga capek kok. Ya udah, aku mau duduk dulu. Aduh, yaudah, tapi kita jalan dulu aja ya. Pasti tempat duduknya ada tuh di depan. Yuk. Capek. Ya udah, yuk. Mau pakai pengawalan seketat apapun, saya pasti tetap bisa kacaukan hidup kamu, Abimana.
Ini ruangan apa, Mas? Ini ruangan untuk kamu. Ruangan saya? Tapi kok masih kosong? Ya walaupun saya belum tahu saya harus taruh kamu di divisi apa. Tapi kamu pikirin aja. Kira-kira kamu bikin divisi apa? Divisi baru pun gak masalah. Semua tim pasti akan siap. Dan kalau kamu butuh apa-apa, kamu langsung kabarin saya. Beneran? Iya. Makasih. Kamu apa-apaan sih? Ini kok marah? Giliran di rumah aja minta dipijitin terus. Ya, jangan samain dong di rumah sama di kantor. Kalau di sini kan kamu pegawai saya. Jangan sembarangan kamu. Iya. Kalau mau peluk-peluk, nanti aja di rumah. Lebih puas lagi. Oh ya, terima kasih. Claudia, Iya Pak. kamu udah masuk kerja. Iya Pak. Alhamdulillah ibu saya sudah membaik, makanya bisa ditinggal. Oh, ya. Syukurlah kalau begitu. Ya udah, saya mau lanjut kerja dulu ya Pak. Oh, ya. Silakan. Akhirnya bisa lihat muka cantiknya Claudia lagi. Setelah beberapa hari bete di rumah, gara-gara kelakuan istri-istri. Saatnya beraksi. Mama sayang. Aduh. Apaan sih, Mah? Lagian Papa ngapain di sini? Emang salah Papa meluk istri Papa sendiri? Ya bilang dong kalau mau peluk, kan Mama kaget lagi tidur. Ya udah sih. Nggak usah peluk-peluk. Ngapain sih Pak? Mama ini lagi gemuk, lagi banyak lemaknya di mana-mana. Lagian kalau orang hamil itu ya panas banget gitu loh Pak. Mama gimana sih? Namanya juga hamil ya, gendut lah. Anak Papa ini. Dokternya tuh bilang Mama nggak boleh diapa-apain karena takut mengganggu kandungannya anaknya ini loh Pak. Mah, siapa dokternya? Enak banget kalau ngomong. Ganti dokter. Enggak. Sini. Enggak Pak. Enggak, anaknya nggak mau ada papanya di sini katanya. Nggak bisa Pak, anaknya nggak mau ada papanya di sini. Udah, Papa keluar kamar Papa. Papa keluar kamar. Yang satu bilang gendut, yang satu lagi bilang gak kuat sama wangi parfum. Alasan semuanya. Pak. Bapak butuh sesuatu? Enggak. Saya lagi senang aja. Kamu udah masuk kerja lagi. Jadi ada yang bisa bantu saya lagi. Tapi saya juga senang Claudia. Ibu kamu sudah mulai membaik kondisinya. Selamat ya, semangat kerja. Iya Pak, terima kasih ya. Udah, daripada mikirin istri-istri yang nyebelin di rumah, mendingan fokus kerja sambil liatin Claudia.
Tegal warna di mana ya? Makasih ya, Mbak. Aku telepon Jeng Anita. Siapa ini ya? Halo? Jeng Anita, ini Marisa Jeng, mamanya Sarah. Pasti Jeng Anita nggak save nomor saya ya. Duh, masih pagi udah digangguin orang nggak penting. Ada apa ya Mbak? Saya cuma mau tanya, Jeng Anita udah ada telepon Reno belum? Saya udah berusaha telepon dia, tapi nggak bisa-bisa. Ini sekarang saya mau kantor polisi. Nggak usah repot-repot Jeng, saya udah tahu kok mereka ada di mana. Sarah tuh telepon saya minta dijemput. Mereka ada di mana? Ada di kampung Tegal Warna Jeng. Rencana saya mau jemput Sarah. Jeng Anita mau ikut enggak? Karena kalau Sarah pulang pasti Reno juga ikut pulang. Kan secara Reno cinta banget sama anak saya Jeng. Kepedean banget sih nih orang. Tapi aku juga mau ketemu Reno. Halo Jeng, gimana mau jadi ikut enggak? Iya deh Mbak, saya ikut. Ya udah Jeng, kalau gitu nanti saya jemput Jeng Anita ya. Sekarang saya masih ada urusan dulu Jeng. See you Jeng Anita. Males banget sih. Males banget sebenarnya ya. Sama perempuan yang sombongnya selangit. Tapi nggak apa-apa deh daripada pergi ke kampung orang sendirian. Ya kan lumayan walaupun dia cerewet-cerewet gitu. Loh, Claudia, kamu belum makan siang? Sama dong kayak saya. Saya nggak pergi makan siang Pak, soalnya saya ntar mau jungukin ibu saya ke rumah sakit. Tapi ntar sekitar 1 jam saya balik lagi kok. Ya udah, kalau gitu bareng aja yuk. Loh, bukannya Bapak bilang mau pergi makan siang? Oh gampang, makan siangnya nanti aja di kantin rumah sakit, ya. Ayo. Nggak usah repot-repot lah Pak, saya bisa berangkat sendiri kok. Claudia, nggak ngerepotin kok. Saya kebetulan memang mau ketemu sama dokter yang biasa kontrol istri saya. Yuk, kita berangkat sekarang. Tapi saya... Udah, biar nggak telat naik mobil saya aja. Kasian loh ibu kamu udah lama nunggu. Yuk. Nih, ya udah Pak. Iya. Udah yuk. Ini brosurnya Mas, kalau Mas mau lihat-lihat dulu. Oke, terima kasih. Bisa ya? Ini kan tempat terapi. David. Ya halo Fit. Halo Amanda. Kamu udah lihat nggak yang link yang aku barusan kirim? Iya udah. Terus gimana? Kamu mau terapi di sini kan? Aku lihat tempatnya sih, ya bagus sih. Terus terapisnya cukup profesional. Gimana? Iya Fit, nanti kapan-kapan aku kesana ya. Kok kapan-kapan sih? Kenapa nggak sekarang-sekarang aja ya? Nanti aku anterin deh ya. Ya udah nanti aku kesana sendirian. Soalnya kamu kan pasti banyak kerjaan. Gak apa-apa. Aku bisa bagi waktu kok. Lagian katanya mau sembuh. Yang penting sekarang kita mulai ya. Oke? Ya udah terserah kamu. Oke. Nanti aku daftarin ya. Fit,
Makasih ya. Maaf kalau aku banyak ngerepotin kamu. Kamu ngomong apa sih, Amanda? Emang sejak kapan aku merasa direpotin sama kamu? Yaudah, nanti aku telepon lagi ya. Bye. Papa sama sekretarisnya ngapain tuh berdua-duaan? Mereka selingkuh nih. Awas aja ya. Papa! Mah, kok Mama bisa ada di sini sih? Ternyata bener ya dugaan Mama. Kalian berdua selingkuh. Kurang ajar. Udah dong, Ma. Kenapa ibu tampar saya? Kamu masih nanya? Itu tamparan pantas buat perempuan yang gak tahu malu seperti kamu. Kamu berani-beraninya deketin suami saya? Sekian lama aku mencoba. Mama itu apa-apaan sih? Jangan sembarangan nuduh dong, Ma. Sembarangan? Udah jelas-jelas kalian berdua tuh emang bener-bener selingkuh. Maunya kamu tuh apa sih? Istri sudah 2 dan dua-duanya lagi hamil. Masih aja kamu deketin perempuan lain. Dan kamu udah tahu kan bos kamu tuh punya istri? Kenapa kamu deketin suami saya? Hah? Mas. Evan. Permisi. Saya belum selesai ngomong, gak sopan banget sih, main tinggalin aja. Udah selesai aja, udah sih. Caranya repot. Apa sih? Malu Apa diliatin tuh orang. kalau didiemin, makin lunjak. Nanti yang ada kejadian beneran kan? Evan tungguin. Evan, kamu dengerin penjelasan aku dulu dong, Van. Aku bisa ngejelasin semuanya, kamu dengerin ya, Van ya. Apalagi yang kamu jelasin? Bagi aku semuanya udah jelas. Kalau kamu memang gak ada hubungan apa-apa sama bos kamu, gak mungkin kan? Kamu dilabrak sampai 2 kali sama keluarga Herman. 2 kali kau dia. Evan, itu karena mereka yang salah paham, Evan. Aku bener-bener gak ada hubungan apa-apa sama Pak Herman. Udahlah Claudia, kalau emang kamu lebih nyaman sama bos kamu itu dibandingkan aku yang hanya karyawan biasa, aku rela kok, aku ikhlas kok. Evan. Mulai detik ini, kita itu nggak ada hubungan apa-apa lagi, paham? Kita putus. Van, kamu dengerin aku dulu. Van, aku gak mau ngomong kayak Minggir. gitu sih. Aku gak mau, kenapa kamu ngomong putus. Evan, Enggak. dengerin aku ngomong. Van, Enggak, kalau minggir kalau dia. Van, kamu dengerin aku dulu, Van. Van, kita harus ngomong, Van. Evan, jangan pergi, Evan. Dharma baru bisa kesini sekarang, Ma. Tapi Mama gak usah khawatir. Aku janji, bakal tepati janji aku. Aku bersumpah, Dharma akan balas semua keluarga Abimana. Dan kita akan mengambil apa yang haknya kita.
Ini kamu semuanya rapiin. Iya. Gimana? Bagus nggak Mas Abi? Ya, boleh juga. Ditanya apa, jawabnya apa? Bagus atau enggak? Iya, boleh juga. Masa sih kamu nggak paham kalau saya jawab kayak gitu? Susah banget sih tinggal bilang bagus aja. Terus? Udah kepikir? Mau bikin divisi baru apa? Mas Abi, gimana kalau interior design? Boleh juga. Ya, jadi lumayan. Kamu bisa rapi-rapiin ruangan saya. Boleh? Yuk sekarang. Sekarang? Iya, yuk. Kenapa? Kalian berdua harus tanggung jawab. Pacar saya marah dan pacar saya putusin saya. Enak aja saya suruh tanggung jawab. Si itu udah deketin suami saya. Ya, terus sekarang pacar kamu memutusin itu derita kamu. Enak aja, makanya jadi perempuan itu jangan gatel sama suami orang. Saya bukan perempuan seperti itu, jadi tolong ibu jangan fitnah saya. Oh iya? Kenapa suami saya tuh mondar-mandir ke rumah sakit setiap hari? Hah? Sibuk ngurusin ibu kamu, kenapa? Saya nggak pernah minta tolong sama Pak Herman. Pak Herman sendiri yang nawarin. Emangnya kamu nggak punya mulut, hah? Untuk nolak? Kamu kan bisa nolak. Nggak usah so nangis kamu ya. Mama, udah dong. Apa Ini sih? semua salah paham, Ma. Aku sama dia nggak ada apa-apa kok. Salah paham gimana? Kamu tuh kalau dibiarin, kejadian tau nggak? Udah, ayo pulang. Pak, mana ada sih orang salah mau ngaku? Udah jelas-jelas ketangkap, dia baru bilang, enggak. Biar rumah aja kita ngomong ya. Ayo, kita pulang. Pulang. Dia udah deket-deketin Papa. Ayo pulang. Kalau nggak dikasih pelajaran ya, Pak, dia akan terus deketin Papa. Pulang, masuk, Ma. Masuk. Ih! Bikin malu aja sih, Mama. Kalau dia, maaf ya. Udah, Papa! Kamu jangan bertingkah ya. Awas kamu ya. Manda? Manda? Sorry. Gimana? Kamu udah siap? Iya, udah. Yuk. Tapi aku bukan mau pergi ke terapi. Aku kira kamu siap begini karena kamu tahu aku mau jemput kamu ke tempat terapi itu. Nah, terus sekarang kamu kemana? Aku mau balik ke kantor, Fit. Emangnya kamu udah siap kerja? Udah, Fit. Soalnya aku ngerasa kalau aku di rumah terus aku bisa stres. Jadi aku mau menyibukkan diri di kantor. Boleh kan? Ya, of course. Manda, ingat ya. Aku yakin kamu bisa sembuh. Pasti suatu saat nanti kamu bisa jalan lagi. Tapi kalau sekarang bekerja di kantor bikin kamu lebih semangat, ya udah, aku setuju aja. Makasih. Sama-sama. Let's go. Iya, minta tolong pintu aku. I got it. Ma, Mama keterlaluan banget sih, Ma. Malu sama Claudia, Ma. Tega-teganya sih Mama nuduh dia sembarangan kayak gitu. Kenapa Papa malah belain dia? Aku nggak bela siapa-siapa, Ma. Aku itu ngomong apa adanya. Lagian memang benar kok. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Cuma hubungan kerja aja. Udah. Gak ada Papa. Kenapa kalian sering banget jalan berduaan? Papa pikir dong. Kamu tuh udah gak muda lagi.
berhenti jadi buaya. Lagian bentar lagi juga dipanggil Tuhan tuh. Mama, ngomongnya sembarangan. Mama mau doain papa cepat mati, iya? Siapa yang ngedoain? Pak, emang kenyataannya begitu kan? Papa itu memang sudah tua. Kok mama belum sampai juga sih? Mau nyampe sini jam berapa coba? Gue telepon mama lagi aja ya. Bu. Ya? Saya boleh minjem handphonenya lagi nggak? Ya udah nih pakai. Sebentar ya, Bu. Ya. Tuh, Sarah nelpon terus. Halo sayang. Mama tuh di mana sih? Kok dari tadi nggak nyampe-nyampe? Katanya mau jemput aku dari tadi. Aduh sayang, maaf ya. Mama masih di Jakarta. Ini semua gara-gara papa kamu nih. Mama jadi nggak jalan-jalan deh. Apa? Mama masih di Jakarta? Iya sayang. Itu beneran Sarah, mah? Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan Sarah. Dia tuh udah nggak betah, Pak. Dia minta dijemput. Emangnya boleh sama polisi? Gak peduli, boleh apa enggak. Yang penting anak kita pulang daripada dia udah nggak betah di kampung orang. Mendingan kita bawa pulang dia. Tahu nggak? Tadi tuh sebenarnya Mama ke kantor Papa mau ngasih tahu Papa. Malah ngeliat pemandangannya nggak enak banget, bikin Mama bete aja. Udah dong, Ma. Jangan ngomongin itu terus. Kita jemput Sarah sekarang ya. Sayang, kamu tunggu situ ya. Mama sama Papa lagi jalan. Dari tadi aku juga udah nunggu kali. Tapi kalau kalian baru berangkat sekarang, mau sampai sini jam berapa? Iya sayang, ini Mama sama Papa udah di jalan, bentar lagi sampai kok ya. Iya ya udah aku tunggu tapi cepetan. Aku udah nggak kuat nih di sini. Iya sayang. Tunggu lagi kan. Nih Bu, makasih ya Bu. Ini udah benar-benar keterlaluan. Aku memang butuh kerjaan, aku butuh uang. Tapi aku nggak bisa diperlakukan kayak gini. Apa sih pakai ditutup segala mata saya? Sini. Hah? Sini, kiri. Buka matanya. Suka nggak, Mas? Astaga, Kinan. Ini ruangan saya kamu apain? Bagus kan? Apanya yang bagus? Ini ruangan kerja saya, bukan toko bunga. Kenapa bunganya banyak banget sih? Loh, bagus dong. Jadi sekarang ruangan Mas Abi itu selain lebih fresh, jadi lebih wangi. Nggak kayak tadi tuh. Ih, apaan, kaku banget. Kaku, kamu lihat bunganya banyak begini. Emang saya mau semedi apa? Jadi nggak suka? Enggak. Udah ganti lagi ya. Ya udah. Loh, kok cuma itu yang dibawa? Ini semua gimana? Amanda, David, Bu Kina. Amanda kok kamu ada di sini? Iya, saya udah mau kerja lagi. Kalau Bu Kinan? Iya, tumben Kinan. Ngapain di sini?
Oh, mau lunch bareng sama tuan muda ya? Enggak, Covid. Ini aku sekarang udah kerja di sini. Oh ya? Sebagai apa? Di divisi yang baru, divisi interior design. Mas Abi bebasin aku untuk pilih kerjaan yang aku mau, jadi ya udah aku pilih itu aja. Asik dong, bisa ketemu sama tuan muda setiap hari nih. Kalau Kinan kerja di sini, itu artinya setiap hari aku harus lihat kemesraan Kinan sama Abi dong. Sebenarnya yang bikin aku lebih seneng lagi karena kerjaannya ini sesuai sama hobi aku, Fit. Dan aku kan juga jadi nggak diem aja di rumah. Saya senang dengarnya. Selamat ya Bu Kinan. Saya juga seneng kok ngeliat kamu kerja lagi di sini. Oh ya, by the way, kapan-kapan kita lunch bareng yuk. Lunch sebagai sesama karyawan. Boleh, boleh. Ya? Boleh. Kalau gitu saya ke meja saya dulu ya Bu Kinan. Oke, Amanda. Aku antar Amanda dulu ya. Enjoy di sini ya. Let's go. Nuh, Mama mau jemput gue jam berapa sih? Kok nggak nyampe-nyampe? Pasti di sana tuh. Udah yuk. Kamu lihat tuh perempuan kamu nyusahin. Sarah. Sini. Kamu dari mana aja sih? Kok pergi nggak bilang-bilang? Emang bener-bener ya. Kita tuh cari lo tau gak sih muter-muter sampai capek. Emang rusuh tau gak lo jadi perempuan. Nah udah. Sar, kita pulang sekarang yuk. Enggak, nggak mau. Aku nggak mau pulang ke rumah itu lagi. Kok kamu nggak mau? Terus kamu mau tidur di mana, Sar? Ya di rumah aku lah. Aku kan udah minta jemput mama aku. Tadi aku telepon dia. Lu nelpon nyokap lo. Emang lo bener-bener ya. Kalau tuh pembunuh tau kita di sini gimana? Ih. Sar, kamu lupa apa yang dibilang polisi itu? Hah? Penjahat itu bisa ngelacak telepon kamu. Gimana kalau dia datang ke sini terus membunuh kita? Mau kamu? Hah? Apaan sih sayang? Kenapa pada ribet sih? Aku tuh tadi nelpon mama aku minjem handphone warung ibu sini. Ah, bohong pasti lo. Bener. Tanya aja ibunya. Emang lo bisa jamin tuh orang gak bakal datang sini? Bisa jamin gak lo? Suzon aja lu jadi orang. Yaudah, bener kamu telepon di sini. Iya bener. Kalau nggak percaya tuh tanya aja ibunya. Alah bohong. Yaudah, aku percaya kok. Tapi kita pulang sekarang ya. Nggak mau. Lagian mama kamu belum tentu datangnya secepat itu. Oke? Aku temenin, gak apa-apa. Janji temenin aku. Gak usah pakai janji-janji emang lo ya. Udahan daripada dia nungguin di sini. Oh, janji dulu. Iya janji, nih janji. Ini janji. Udah deh kalau gitu. Ya. Ayo sini. Ana udah, nggak usah ngambek lagi, nggak usah berantem yuk. Isi dong. Sar. Kalau nggak ada orang gue jadi bubur lo. Ayo. Ya ampun, kamu tuh perhatian banget sih. Koper aku nggak berat kan, iya kan? Repot tuh. Ih, lo tuh yang repot. Enggak berat. Kamu tuh sayang, nggak adil tau nggak? Adil lah. Enggak adil dari mananya? Kamu tuh megangin kopernya meluk aku aja enggak? Ya kenapa? Ya gimana sayang, masa kamu yang bawa? Aku tuh nyoba pengertian. Iya bener sayangnya. Apaan sih lo nggak jelas, lo ngoceh aja kerjaan lo. Udah nggak usah berisik. Kenapa harus ada Kinan di sini? Selama di kantor kan, Abi itu milik aku. Aku bisa leluasa mandang Abi. Tapi sekarang,
Fit, Kinan, kamu nyariin aku? nggak, aku kebetulan mau ke kamar mandi. Ngeliat kamu ya, sekalian deh ada yang mau aku omongin soal Amanda. Emang ada apa soal Amanda? Fit, nggak apa-apa nggak sih Amanda kerja lagi di kantor ini? Ya, harusnya sih nggak apa-apa. Kan Tuan Muda udah izinin dia untuk kerja lagi di sini. Maksud aku soal perasaannya Amanda ke Mas Abi. Gimana pun juga aku kan nggak bisa percaya sama dia 100%. Aku tuh kayak trauma aja kalau ngeliat Amanda sama Mas Abi. Setelah semua penderitaan ini, nggak akan semudah itu kamu bisa milikin Abi, Kinan. Kamu tahu sendiri kan, apa tujuannya Amanda datang ke sini waktu mau jadi asisten pribadinya Mas Abi? Iya ngerti. Tapi kini itu kan dulu. Orang-orang bisa berubah termasuk Amanda. Kamu lihat sendiri kan? Dia duduk di kursi roda itu dan menyesali semuanya. Kenapa kita nggak belajar untuk percaya dan kasih kesempatan kedua buat Amanda? Iya sih, Fit. Ya semoga Amanda benar-benar bisa menyesali ya perbuatannya. Aku juga nggak mau rumah tangga aku diusik sama dia ataupun sama orang lain, Fit. Kebetulan aku ada di kantor ini, seenggaknya aku bisa mantau Amanda terus kan? Sorry. Ya, halo Tuan Muda. Baik, saya kesana sekarang. Kinan, aku harus ke ruangan Tuan Muda ya. Permisi. Ya ampun, Amanda. Sini saya bantu. Ya ampun Amanda, kamu kenapa? Saya benar-benar bodoh, Bu Kinan. Saya nggak sadar kalau saya ini udah jadi orang cacat. Saya berusaha untuk bisa jalan sendiri. Tapi ternyata saya benar-benar orang yang nggak berguna. Kenapa sih? Amanda, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu nggak boleh nyalahin diri kamu sendiri. Bahagia ataupun cobaan, semua itu kan datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus berserah diri. Saya yakin banget, sebentar lagi kamu pasti bisa jalan. Apalagi kamu kan punya kita yang selalu bantuin kamu. Dan ada David yang sayang banget sama kamu. Abi beruntung banget ya. Bisa dicintai dan mencintai orang yang tepat. Saya harus belajar banyak sama Bu Kinan. Untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena saya nggak mau dicap jadi orang jahat, Bu Kinan. Karena setelah perbuatan yang saya lakuin selama ini, Ya Tuan Muda, ada apa?
Fit, saya ada tugas untuk kamu. Kamu cari info soal Dharma dan Wulan Sudirja. Mereka siapa tuh muda? Dharma adalah kakak tiri saya. Dan Wulan Sudirja adalah istri pertama dari papa saya. Jadi, papa tuan muda pernah punya istri dan anak? Ya. Oma baru aja cerita sama saya, Fit. Saya nggak sangka Oma menyembunyikan masalah ini selama bertahun-tahun. Kalau benar apa yang terjadi sama Abimana ada hubungannya sama mereka, aku harus cegah mereka. Aku harus cari mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, saya kira papa saya adalah orang yang sangat sempurna. Tapi ternyata dia memiliki aib yang sebesar ini. Tuan muda, apa mungkin kakak tirinya tuan muda ngelakuin semua ini buat nuntut balas? Ya, mungkin. Baik tuan muda, saya akan cari info tentang mereka ya. Permisi. Oke, Fit. Gue tuh sebenarnya gak mau ya balik lagi ke sini. Lagian kalian ngapain sih nyuruh-nyuruh gue balik lagi ke sini? Gak ada kerjaan tau nggak? Nyusahin orang aja. Kira gue mau tinggal di sini, ha? Apalagi satu ruangan sama lo, bikin stres tau nggak? Heh, pelakor! Emangnya gue juga mau apa satu ruangan sama lo? Yoga banget, Lo ngomong apa tadi gue pelakor? Lo ngatain gue pelakor, emang bener-bener mau jadi apa? Ngatain gue pelakor lo dulu. Lo duluan. Makanya lo mau kasar. Udah. Kenapa jadi pada ribut kayak begini sih? Udah. Udah jangan berantem. Gak bisa nih orang-orang. Aduh, kenapa? Enak lo perempuan lo. Anak diem. Udah, Sarah diem. Hancurin lo ya. Anak, Sarah diem. Mau kalau gue hancurin. Ini dia duluan, kata-kata duluan. Anak, udah. Kamu juga lagi, Sarah. Udah diem. Dengerin kalian berantem dia pada kayak begini, aku capek tau nggak? Bosen aku dengerinnya. Masuk. Kenapa sih? Apa sih? Udah masuk dulu. Pak Herman, saya mohon maaf. Sepertinya saya nggak bisa lagi kerja sama Bapak. Saya mau resign.
baca apaan sih? Sini. Nggak ada apa-apa. Oh, gara-gara chat dari sekretaris kamu yang mau resign nih. Hampir aja kita kecelakaan. Ma, udah dong, jangan nuduh sembarangan. Kalau dia nggak gitu orangnya. Ya, emang cantik sih dia. Oh, tuh kan. Tuh kan emang bener kamu yang genit sama perempuan itu. Kalau kamu berani nyuruh dia balik lagi ke kantor, Mama nggak akan segan-segan, akan terus-terus pantau Papa 24 jam. Kalau enggak nih, lihat nih. Nih, Papa lihat nih. Ayo jalan. Iya. Fokus, biarin aja handphonenya Mama pegang. Jangan marah-marah dong, Ma. Ntar cantiknya hilang. Fokus. Kalau mau kecelakaan tuh nggak usah ngajak-ngajak, sendiri aja. Apaan sih narik-narik? Kok bisa pada diem? Lu ngasih diem? Tuh kan, tuh. Itu pembunuh ada lagi. Loh, Amanda? Kamu udah bisa masuk kerja? Iya, Tuan Muda. Saya balik kerja. Karena nanti kalau saya kelamaan di rumah, saya keburu dipecat sama Tuan Muda. Kamu gak usah khawatir. Kamu selalu bisa kerja di tempat saya kok. Terima kasih ya Tuan Muda. Saya janji saya akan bekerja dengan baik. Ya, pasti. Sayang, temen saya makan yuk. Mas Abi panggil saya apa? Emangnya kamu nggak dengar? Masa ya saya harus ulang 2 kali? Makanya kalau orang ngomong tuh didengerin. Udah cepet, saya lapar. Amanda, saya tinggal ya. Sekian lama aku mencoba. Pasti gara-gara kamu nih. Gara-gara aku sih. Udah, biar aku pastiin dulu. Beneran kan? Aku bilang tuh apa? Makanya aku ajak kalian kesini. Aduh. Ya. Terus sekarang tuh aku. Gimana? Sayang, aku gak mau mati, aku masih muda. Emang ini semua gara-gara lo, tau gak lo? Udah jangan pada berantem. Masih aja berantem udah mau mati kayak gini. Diam dulu. Cepetan Iya, bentar. bentar. Aku gak mau mati, aku masih muda. Iya, sabar sayang. Bentar, biar aku pikirin dulu. Cepetan mikir apa sayang. Jangan ada yang bikin suara. Ini sofa kita pindahin. Kita pakai aja nih sofa buat nutupin pintunya. Biar dia nggak bisa dobrak masuk. Oh iya bener, pintar bagus. Jangan ada yang bikin suara. Ya. Pelan-pelan. Cepetan. Coba bantu sini. Terus. Itu rapetin. Udah. Itu rapetin. Udah ini bantuin dulu. Paling gak ini aman deh buat sementara. Kenapa? Kalian kenapa sih masih sempet-sempetnya pada ribut kayak begini? Nyawa dulu yang dipikirin.
Jangan pada ribut. Pembunuhnya mana? Nggak kelihatan lagi. Tunggu. Apalagi, Sar? Ini kan pintunya kalau dibuka dia keluar. Terus ini buat apa? Reno, kamu kok gimana? Oh iya, aku gitu lupa. aja nggak bisa. Ya paling nggak kan aku udah usaha. Yaudah kita ngumpet di dalam aja. Ngumpet di dalam. Sayang. Kita harus siapin senjata. An. Ya mana nyari kemana senjatanya? Ya pikirin dong. Terus gimana dong? Sapu. Ya. Aduh. Sayang itu, kamu balok. Ya. Panci. Ini panci. Ituan. Sekarang kita ngapain? Ngumpet di situ. Di kamar. Ayo ngumpet cepetan. Ayo. Sayang, sini. Sayang, kamu maunya di sini aja. Sayang, aku takut kamu di sini aja. Emang repot lo perempuan. Jangan pada berisik. Aku takut. Anak diam. Halo. Halo? Apa betul ini rumah Ibu Siti? Oh iya benar. Siapa nih? Saya dengan Rima, Bu. Apa bisa saya bicara sama Ibu soal Wulan? Maaf ya. Bu Sitinya dan keluarga sudah pindah dari rumah ini. Dan rumah ini udah dijual ke saya. Pindah kemana ya, Bu? Ibu tahu alamatnya? Saya nggak tahu tuh. Oh, begitu. Baik. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Mas Abi, saya udah pengen punya anak deh sekarang. Kenapa? Haus? Ini keselak minum. Kenapa sih? Kok malah keselak saya ngomong kayak gitu? Gimana nggak keselak? Orang lagi makan ngomongnya kayak gitu. Kenapa sih? Kebelet banget kayaknya. Ya saya pengen aja punya anak. Apa-apa itu jangan dipaksain. Kalau emang udah waktunya kita dikasih, pasti dikasih kok sama yang di atas. Kok Mas Abi jawabannya gitu ya? Nggak excited kepengen punya anak cepet. Ya udah saya mau ke ruangan saya dulu ya. Mau buat lowongan pekerjaan untuk divisi saya. Makasih ya. Saya bangga punya istri seperti kamu. Dan saya bangga atas hasil kerja kamu semuanya. Saya suka semua desain kamu. Saya beruntung diberikan istri yang pintar, yang sabar, dan pengertian seperti kamu.
Kamu adalah kado terindah yang Tuhan berikan kepada saya, Kinan. Kan, baru dipuji sedikit. Langsung kayak orang mau nangis. Mas Abi, baru aja muji-muji tapi udah ngeledek lagi. Mas Abi tuh romantisnya nggak totalitas. Saya mau kamu lacak alamat email ini. Saya ingin tahu keberadaannya di mana dan siapa yang mengirim ini ke saya. Tidak semudah itu untuk menemukan saya. Istrinya Abimana, Bos. Divisi Interior Design. Sepertinya saya akan lebih mudah untuk mendekati kamu. Pak Abimana Sudirja. Ironis sekali, sedikit pun kamu nggak tahu kalau saya adalah kakak tiri yang sangat benci sama kamu. Apa ada masalah sama Abi? Dia udah berani terang-terangan mengancam keselamatan istri saya.